Bapa, Terima kasih Yesus. kehidupan Terima kasih anak-anak Tuhan yang bertumbuh Yesus. adalah ketika mereka memiliki kerinduan yang sungguh untuk berbicara dengan Tuhan, semakin mendekat, semakin melekat, semakin terikat dengan Tuhan, menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Dan sebuah gereja yang bertumbuh adalah di mana jemaatnya adalah jemaat yang berdoa, jemaat yang menyembah, jemaat yang melakukan tindakan-tindakan iman. Oleh sebab itu Tuhan, kami melihat bahwa Tuhan akan bekerja atas kehidupan umat-Mu di tempat ini. Tuhan akan berkarya dengan lebih besar dan luar biasa. Tuhan akan pakai gereja-Mu dengan luar biasa. Dan kami percaya keajaiban mujizat Tuhan akan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau mendengar Tuhan berkata-kata kepada kami lewat firman. Buka hati kami Tuhan, dan biarlah kami boleh menerima firman itu seperti tanah subur yang ditaburi oleh benih-benih, menghasilkan tumbuhan yang kuat, berakar dengan kuat, bahkan Tuhan menghasilkan buah-buah yang matang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menikmati firman Tuhan bersama-sama saya, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita untuk menyambut firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom untuk kita semua. Saya bersyukur tadi waktu saya melihat ke belakang, saya melihat ada sahabat saya, teman guru sekolah minggu saya. Kalau saya mau bilang senior kok kayaknya udah tua banget beliau ya. Saya melihat ada Mas Toto dan Mbak Erna di sana. Sebulan yang lalu saya ke Malang, saya naik sepeda motor dengan istri saya. Terus saya ke warung ibu saya. Bertemu dengan seorang ibu gitu ya. Saya lupa ingat gitu. Rupanya beliau adalah kakaknya Mas Toto. Ya, kami sering kalau sebelum mengajar sekolah minggu dulu, sering kita ngumpul di Kelapa Sawit sana di rumahnya Mas Toto. Ya, kemudian ngobrol, kita bergibah tentang Mas Toto di Purwakarta. Waduh, saya lama nggak ketemu Mbak. Saya bilang, ayo udah sana gitu. Kayak Purwakarta itu di Pandaan aja gitu ya. Puji Tuhan, selamat datang Mas Toto, Mbak Erna. Ya, sama Ibu Kabur dan Pak Kabur. Ya, puji Tuhan. Saya tidak pernah lupa Bapak Ibu ya, selama saya ada di Sati, Ibu Kabur lah yang selalu mensuplai dasi untuk saya dan bikinan beliau sendiri. Hebat itu. Ada warna ungu, katanya warna janda, bukan, itu warna kerajaan. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus baik. Ada yang belum kenal saya? Sangat disayangkan kalau belum kenal saya. Ya, saya kembarannya Aliando dan terima kasih Pak Ari buat kesempatan untuk bisa menyampaikan renungan firman Tuhan. Sebenarnya tujuan saya ke Malang ini mau mengantar ibu saya untuk kontrol ke dokter hari besok Bapak Ibu ya, dan sekaligus mau menjemput ibu untuk saya bawa ke Lombok. Tapi beliau tidak mau gitu ya. Saya sudah menyiapkan CTM satu emplek gitu ya. Jadi saya menemuin CTM kan ngantuk, saya mau bawa langsung gitu. Ibu saya kan nggak kayak dulu gitu kan, besar badannya, kan sekarang sudah mulai langsing gitu kan, gampang masukin di dus gitu, di lakban diangkat gitu aja. Ya, tapi ya puji Tuhan tadi malam kami ngobrol banyak, panjang lebar, dan ibu memutuskan untuk tetap tinggal di Malang. Saya mau meninggal di Malang saja karena saya sudah berjanji kepada kekasih hati saya yang sudah dipanggil Tuhan 18 tahun yang lalu, bapak saya maksudnya, bahwa saya akan dijemput bapak saya di rumah ini. Tidak tahu ya, itu pengajaran dari mana.
Yang pasti bukan Pak Ari dan Bu Ari yang ngajar itu ya, tapi ya itulah prinsip beliau, kita harus menghargai ya, karena saya ini mendapat mandat juga dari kakak saya yang di Purwokerto. Pokoknya kamu harus ke Malang, usahakan untuk ibu bisa pergi ke Lombok atau kamu antar ke Purwokerto gitu ya, supaya tinggal ya. Orangnya nggak mau bagaimana sih? Ya itulah Bapak Ibu ya. Jadi misi saya gagal untuk membawa ibu saya, tapi saya masih punya Tuhan yang ya mungkin bisa melembutkan hatinya. Masih saya rencana pulang hari Selasa atau Rabu, masih ada 48 jam. Tuhan bisa bekerja Bapak Ibu. Tuhan masih bisa bekerja gitu ya. Tetapi ibu saya sudah bisiin ke Bu Ari, Bu Ari awas ya, jangan dukung anak saya itu, saya pergi ke Lombok. Wow, dukungannya ibu banyak sekali di sini ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya beginilah Mas Totok saya, masih lucu kayak dulu. Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang doa. Saya sangat terberkati, tadi kemarin siang saya ikut doa puasa di tempat ini. Ya, saya melihat bahwa biasanya kalau doa puasa itu yang hadir paling ibu-ibu, emak-emak, ya kan, yang sudah tua-tua gitu. Tapi waktu saya lihat ke belakang, wih, anak-anak muda juga ikut yang mimpin, yang berdoa di depan anak-anak muda. Wah, ini ada kegerakan besar. Ya biasanya anak muda kalau suruh doa puasa, aduh apa itu gitu. Ya kan, aduh puasa itu apa sih gitu. Tapi saya melihat ada sesuatu yang luar biasa, dan tadi malam saya juga menikmati komsel di rumah saya. Biasanya komselnya Rabu, entah kenapa kok dibikin hari Sabtu gitu ya. Tapi saya merasa terberkati ya, dengan ibu-ibu yang begitu sederhana, ya mungkin secara pendidikan nggak tinggi, tetapi sharingnya, kemudian kesaksiannya, kemudian jawaban-jawaban terhadap diskusi itu kayak orang-orang sekolah teologi ya Bapak Ibu. Wah luar biasa, saya terberkati dengan kesaksiannya Bu Atim, wah tuh luar biasa gitu ya. Mungkin ada Pak Yuda di sini ya, saya terberkati dengan kehidupan beliau. Pak Yuda ini dulu kakak tingkat saya di Santa Maria, teman main basket gitu ya. Saya tahu beliau dari agama yang menyembah Tuhan Yesus juga gitu, tapi beda gitu ya. Saya kaget, Mas Yuda deh ini gitu ya. Wah saya terberkati, beliau bilang saya dulu kalau ke gereja hanya setahun 2 kali, Paskah dan Natal aja. Ya beliau bilang gitu, tapi sekarang sudah 4 bulan ini saya betul-betul kekristenan itu begitu luar biasa menjamah saya. Roh Kudus beliau bilang gitu menjamah saya, dan akhirnya dulu yang saya selalu diingatkan istri saya bahwa sekarang sudah Paskah dan Natal, sekarang saya ingatkan istri saya, ayo kita ke gereja. Dulu dia diingatkan anaknya, namanya Okta kalau nggak salah anaknya. Dulu saya diingatkan anak saya, Pak ke gereja Pak, ke gereja. Tapi sekarang saya mengingatkan anak saya untuk ke gereja, tapi agak susah gitu ya. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada yang bisa menghadang, amin. Kalau Roh Kudus bekerja, semua akan terjadi dengan begitu luar biasa. Kita harus penuh dengan Roh Kudus, dan caranya untuk kita penuh dengan Roh Kudus ya harus kita dekat sama Tuhan ya. Menerima Roh Kudus gak bisa diajarkan Bapak Ibu, tapi harus dekat sama Tuhan lewat doa-doa, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya dengan begitu luar biasa. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memiliki ibadah doa. Apakah ada gereja yang tidak memiliki ibadah doa? Ada, ibadah doa dikurangi. Gembalanya main futsal kalau minggu-minggu itu. Iya Bapak Ibu, ada itu ya, saya nggak perlu sebutkan. GSJA juga gitu ya. Waduh saya heran, ibadah doa sudah nggak ada sekarang. Kenapa? Iya, Bapak gembalanya main futsal pas hari doa itu. Mau digantikan yang lain, Ibu gembala fitness. Aduh susah. Ya Bapak Ibu ya, jadi ya gitulah. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18. Firman Tuhan saya beri judul doa yang berkenan atau doa yang diperkenan Tuhan. Doa yang dikabulkan Tuhan, diluluskan oleh Tuhan. Doa yang didengar dan dijawab oleh Tuhan adalah doa yang diperkenan Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 13. Mari kita akan membaca Alkitab kita. Saya sudah menyiapkan di LCD Bapak Ibu ya.
Saya membaca ayat 13, Bapak Ibu membaca 14, terusnya kita bergantian sampai kepada ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 16, karena itu hendaklah, ayat yang ke-15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu, efek dampak dari COVID-19 masih ada sampai saat ini. Masih ada orang-orang yang mengalami krisis ekonomi, masih ada orang-orang yang mengalami financial krisis atau krisis keuangan, ya. Masih ada orang-orang yang saat ini masih sulit untuk mencari pekerjaan karena di PHK waktu Covid, ya. Masih banyak orang yang mengalami penderitaan hari-hari ini. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga masih berlangsung sampai saat ini, ya. Efek daripada Covid itu begitu luar biasa. Ditambah lagi katanya tahun 2023 ini akan terjadi resesi dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit begitu luar biasa. Tadi sebelum saya berangkat, tiba-tiba ibu saya bilang gini, penyakit itu ono-ono gitu ya. Ada penyakit difteri yang sedang menyerang di satu daerah. Ada penyakit macem-macem Bapak Ibu sekarang ini, ya. Nggak cuma jantung, paru-paru sekarang ini, ada macam-macam penyakit yang sedang terjadi. Bahkan saya kaget 2 hari yang lalu waktu saya ada di Malang, saya diberitahu oleh salah seorang teman, Pak, ibu guru Nopri itu teman saya, satu sekolah waktu mengajar, kemudian dia masih seumuran dengan saya, 49 tahun, meninggal Pak. Hah? Meninggal kenapa gitu? Karena ada kanker, ya. Dia sudah lengkap kemoterapinya, nggak tahu tiba-tiba waktu saya tanya anaknya, karena anaknya juga sudah mengajar di sekolah kami juga, gitu ya, masih baik-baik saja, ya, tiba-tiba anaknya pulang sudah melihat mamanya sudah meninggal. Ya. Saya mendapat kabar dari ibu saya sambil terbata-bata, dia bilang, kamu ingat Mbak Eti yang di Kelapa Sawit? Iya, kenapa? Meninggal, ya, karena jantung. Bapak Ibu, hari-hari ini begitu luar biasa ya. Semua serba tak terduga. Saya mau sampaikan bahwa semua serba misteri, rahasia bagi kita, ya. Penyakit datang silih berganti dan gak bisa untuk kita mengelaknya. Tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa doa adalah senjata rohani yang membuat kita tetap berdiri kokoh dalam menghadapi pergumulan hidup. Doa adalah senjata satu-satunya Bapak Ibu untuk kita bisa mengantisipasi semuanya. Mungkin kita takut gitu ya, kok sudah mulai ada benjolan di sini gitu. Oh, bukan benjolan, ini memang karena gemuk gitu ya. Ya Bapak Ibu. Jadi mulai banyak kita khawatir gitu ya, mulai khawatir. Ya. Di gereja kami ada setiap hari Minggu itu ada bulu tangkis. Karena kami ibadah 1 kali sekarang, kalau dulu 2 kali karena sejak Covid ini jadi 1 kali. Jadi kita bulu tangkis, yang main bulu tangkis itu semuanya di atas 45 tahun, termasuk saya gitu ya. Jadi sudah mulai kalau ngambil kok ke depan sudah mulai linu-linu dan lain sebagainya. Kok sudah linu? Pak, ingat umur, sudah hampir 50 Pak. Iya ya, dulu naik tangga begitu cepat, sekarang sudah mulai agak patah-patah ya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keadaan akan semakin tidak baik, firman Tuhan katakan. Tetapi saya mau sampaikan bahwa doa adalah senjata rohani yang membuat kita tetap berdiri kokoh dalam menghadapi pergumulan hidup. Jangan pernah tinggalkan doa. Kalau saat ini engkau sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, sedang mengalami keadaan yang mungkin sudah tidak bisa lagi dengan kekuatan kita menghadapinya, masih ada doa. Katakan amin. Kita akan belajar bagaimana doa-doa kita bisa diperkenan oleh Tuhan. Ada 4 ya, cepat saja karena nanti kita akan lebih banyak waktu berdoa. Yang pertama, ayat 15, firman Tuhan mengatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Yang pertama, berdoa dengan iman. Katakan ke kanan kiri, berdoa dengan iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita bicara iman, semuanya gelap, semuanya kita nggak tahu. Beriman saja, ya, beriman saja. Dari dulu waktu saya ada di tempat ini, ya, ada Mbak Erna, ada Mas Toto di sini. Saya identik dengan orang yang kulitnya gelap. Kemudian saya punya iman bahwa saya akan punya istri yang putih seperti salju. Saya masuk sekolah Alkitab, saya pacaran dengan orang Jawa gitu. Saya sudah sejak awal beriman, saya ngomong sih sama teman-teman, pokoknya saya nanti harus cari istri yang putih supaya anak saya belang-belang kayak zebra, putih hitam enggak, supaya minimal saya memperbaiki keturunan. Tertawa teman-teman kaum muda gitu. Loh, saya itu di Santa Maria sampai hari ini, tahun lalu masih ada satu guru yang belum pensiun. Ini guru saya terakhir namanya Ibu Tri, guru olahraga yang pensiun. Waktu saya ke Santa Maria nganter anak saya untuk daftar ke sana. Ada beberapa guru yang masih kenal saya. Mereka enggak panggil, Pak Markus, enggak, Black, kok sih tetep ireng sih gitu. Saya tuh dipanggil, kalau ada Mas Yuda itu saksi, saya tuh enggak pernah dipanggil nama saya Markus, nama saya Black, Bapak Ibu. Ya, saya sekolah di Santa Maria yang notabene hampir semuanya itu berkulit putih dan mata sipit. Saya mata aja agak sipit karena tetangga saya orang Chinese. Nggak ada hubungannya kan? Ya, iya Bapak Ibu. Ya. Makanya kadang-kadang kalau saya disuruh pakai jas hitam itu Pak Adi ya, agak-agak sedikit gimana gitu. Saya takutnya cuma gigi aja yang kelihatan gitu Pak. Gitu ya. Nah, saya kepingin istri saya putih. Tapi saya pacaran dengan orang dari Sidoarjo yang kulitnya ya hitam-hitam manis gitu. Saya nggak mau bilang hitam. Kalau saya hitam, kalau dia hitam manis gitu. Wah, ini bukan dari Tuhan ini. Iman saya mengatakan bahwa istri saya putih gitu. Akhirnya sudah berjalanlah waktu itu, saya ada di Denpasar. Kemudian saya bertemu dengan seorang dari Sulawesi Utara yang teman saya juga di Kampus Sati, yang kemudian akhirnya perjalanan cinta itu berawal dari kebiasaan, kata Yunani, with waiting trisno jalanan sokong gelibet itu terjadi Bapak Ibu. Dan akhirnya saya putus dengan pacar saya yang di Sidoarjo, terus saya dapat dia, karena ini adalah iman saya. Jadi saya sudah beriman dapat yang putih. Cuma masalahnya dia orang Manado. Dan ibu saya pernah berpesan, pesan ibu itu penting Bapak Ibu ya, penting aja, tapi perlu juga dibelesetin, nggak apa-apa lah. Le, anakku sing ganteng dewe, awakmu oleh rabi ambek suku di seluruh Indonesia, cuma siji gak oleh ambek arek Manado. Wah, repot ini. Ibu sedikit ada akar kepahitan dengan orang Manado rupanya kan gitu. Nggak usah lah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang tua-tua yang lama-lama udah tahu gitu ya. Karena katanya orang Manado itu kalau manggil suami nggak ada masnya, nggak ada papanya, langsung aja gitu.
Gus, Markus, sini Gus, gitu. Itu yang buat ibu saya nggak mau. Akhirnya saya dengan iman dan doa, ibu saya harus terima ini sebagai jodoh saya karena saya sudah beriman, punya istri putih. Saya bawa Bapak Ibu, saya kenalkan ke ibu saya. Langsung saya ditarik, dimasukkan ke dalam kamar. Ibu kan wis ngomong, ojo ambil arek Manado. Ya, tapi saya bilang, Bu, ini itu Roh Kudus terus bekerja Bapak Ibu. Akhirnya itu bulan Desember saya kenalkan tahun 1995, kemudian tahun Mei 1996 akhirnya saya menikah dengan gadis itu. Tapi saya nggak beriman bahwa anak saya akan mengikuti kulit istri saya. Saya lupa untuk saya beriman. Saya lupa bahwa saya harus memperbaiki keturunan. Akhirnya lahirlah anak saya Bapak Ibu, lewat operasi sesar. Nah, ini ada adik-adik tingkatnya ini, tertawa mereka. Kemudian saya dipanggil sama dokter, namanya Dokter Razak. Pak, anaknya sudah lahir. Wah, kaget saya Bapak Ibu. Anak saya ungu, betul-betul ungu Bapak Ibu, kayak ubi gunung kawil. Ya Tuhan, Dok, kenapa anak saya gitu? Iya Pak, anaknya Bapak ini keracunan air ketubannya mamanya, karena anak saya itu 10 bulan ada di dalam kandungan Bapak Ibu. Dia kerasan banget ya. Akhirnya operasi, aduh gitu. Udah, seiring berjalannya waktu saya berdoa, Tuhan jangan ungu Tuhan. Aduh, kalau ungu nanti dibilang manusia ungu nih gimana gitu ya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, ya puji Tuhan, kulitnya sama dengan saya. Loh, saya itu Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita manusia itu suka protes, betul ya Pak Ari? Protes, Tuhan kok begini gitu kan. Tapi saya bersyukur anak saya waktu itu lahir seperti saya, warna kulitnya hitam gitu ya. Kulitnya jangan hitam lah, gak enak, eksotik. Jadi kulitnya tuh eksotik, the exotic skin gitu ya. Pernah saya bawa anak saya pulang ke Malang gitu, berdua naik pesawat karena istri saya takut naik pesawat. Jadi dia sama mama itu naik bis, aman. Lalu lahirlah anak saya yang kedua. Saya sudah tidak berpikir apapun, anak saya perempuan. Tiba-tiba anak saya ini kulitnya sama dengan istri saya. Pokoknya semuanya plek sama istri saya. Ya Allah, puji Tuhan gitu ya. Satu kali saya ke Malang, dia masih usia, waktu itu saya dorong ya, naik pesawat kami berdua gitu. Saya turun pesawat di Juanda itu Pak, Bu, diikuti sama security-nya bandara. Ya, karena kulit bapaknya sama kulit anaknya beda. Saya dorong diikutin gitu, sampai di luar baru saya ditanya, maaf Pak, ini anaknya Bapak? Iya, ini anak saya gitu ya. Untung dia nggak tanya mana kakaknya dan lain sebagainya gitu ya, karena beda kulit ya, jadi agak susah juga ya. Saya bersyukur anak saya yang laki-laki kulitnya agak gelap gitu karena nggak repot. Orang tahu iki anakmu ya, dudu anak tonggomu gitu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, iman itu perlu di dalam doa kita, karena firman Tuhan katakan kalau tidak ada iman maka tidak mungkin orang itu berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Bapak Ibu kalau berdoa harus punya iman dan kepercayaan yang sungguh. Jangan ada kekhawatiran sedikit pun, jangan ada keraguan-raguan, jangan ada ketakutan. Karena orang yang tidak memiliki iman di dalam doanya, Tuhan tidak mungkin berkenan kepada orang itu. Siapa yang mau dikenan oleh Tuhan boleh angkat tangan. Oh semua, puji Tuhan. Miliki iman dan percaya kepada Tuhan ya.
Di dalam Markus 11 ayat 23 mengatakan seperti ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jangan pernah bimbang, karena orang bimbang itu seperti ombak yang ditiup angin kian kemari, gak tahu mau kemana, gak punya kepercayaan yang teguh, ragu-ragu akan kuasa Tuhan, mulai khawatir apakah Tuhan mau menjawab doa atau tidak. Itu orang-orang yang bimbang, ya, bingung. Saya ada jemaat Bapak Ibu, dia punya pergumulan yang berat, ya, lalu dia minta bantuan doa kepada saya, kepada kami gitu ya. Tapi di luar sana dia juga pergi ke dukun, gitu ya. Dan apa yang terjadi? Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak menjawab doanya sama sekali, karena bimbang, karena mendua hati, satu kaki di gereja di pendeta, satu kaki di dukun. Dan ada satu kejadian lagi, ada seorang warga negara asing Bapak Ibu ya, dia masih saudaranya Lee Min Ho, dia berjamaah di kami. Setiap hari Senin saya selalu dipanggil pergi ke rukonya dia punya 4 ruko, dia punya sebuah klinik kecantikan, dia seorang dokter kecantikan. Kemudian kami berdoa, selalu alasannya begini, Pak, selalu ada gangguan dari sana, gangguan dari sini. Suatu kali saya menemukan di depan ruko saya ada ini, apa ini? Tanah kuburan katanya. Kok tahu kalau tanah kuburan itu warnanya merah gitu? Emang tanah kuburan semua warnanya merah gitu? Pokoknya saya percaya itu. Jadi gitu aja gitu. Akhirnya kita doakan aman, setahun aman, 2 tahun aman. Terus akhir-akhir ini kok sudah nggak mulai minta doa gitu ya? Oh sudah mulai aman gitu. Saya baru tahu dari salah seorang karyawannya, Pak, doakan buat bos saya. Kenapa? Dia sudah mulai beralih, tidak lagi kepada apa ini, kepada Tuhan lagi. Sudah dia punya orang pinter Pak. Waduh, gitu ya. Dan saya dengar katanya sudah mulai mem-PHK karyawannya satu persatu. Ya, salah satunya adalah ini salah satu jemaat kami yang jadi karyawannya mulai di-PHK. Bapak Ibu, kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, jangan pernah bimbang ya. Kalau kita tidak mau bimbang, isi telinga kita, isi hati kita dengan firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Kenapa? Karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita hanya dengar sosmed, lihat sosmed aja khawatir kita, ketir-ketir kita. Ya. Ada banyak korban sosial media Bapak Ibu. Ya. Bahaya itu. Lebih baik isi hidupmu, isi hatimu, penuhi rohmu dengan firman. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Apapun yang firman Tuhan atau Alkitab katakan, kita harus berkata amin. Kenapa? Karena amin artinya ya, saya percaya. Jadi orang yang beriman artinya orang yang mengaminkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin, yang membangkitkan iman kita. Ingat kisah tentang Abraham. Bagaimana sesuatu yang mustahil terjadi. Orang yang sudah berumur 100 tahun dan istrinya sudah mati haid karena sudah 95 tahun. Lalu Tuhan menyampaikan pesan bahwa engkau akan menjadi bapa segala bangsa, keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di pantai, di laut. Tapi dalam keadaan kondisi yang sudah tidak mungkin. Tetapi disinilah Tuhan bekerja. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, Allah kita bekerja di atas hukum kemustahilan. Jadi sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi, itu bagiannya Tuhan. Jadi kalau saat ini engkau sedang menghadapi sesuatu yang mustahil terjadi, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, menghadaplah kepada Tuhan
dan semuanya akan mungkin dan akan terjadi bagi kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa dengan kepercayaan dan iman yang penuh di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan kabulkan dan doa kita diperkenan oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, berdoa dengan hati yang bersih. Di dalam ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari tanggalkan hati-hati yang penuh dengan pelanggaran, hati-hati yang kotor, masih ada dosa. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan. Tuhan tidak berkenan kepada hati-hati yang masih kotor. Artinya doa-doanya disampaikan kepada Tuhan tapi motivasinya enggak benar. Ingat buah ayat atau dua buah ayat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3 ya. Saya enggak cantumkan di sini. Kamu berdoa, tetapi kamu salah berdoa. Karena kamu mau habiskan segala sesuatunya itu untuk kepentinganmu sendiri, egomu sendiri. Dan Tuhan tidak berkenan pada hal seperti itu. Ada kan banyak orang-orang yang punya motivasi seperti itu kan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari seandainya ada hal yang jahat di dalam hati kita, tentulah Tuhan tidak mau mendengar, kata Mazmur ya. Mazmur pasal yang ke-66 ayat 18. Tuhan tidak akan berkenan kepada doa orang-orang yang masih memiliki hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Suatu kali ada seorang dokter didatangi oleh pasien. Pasien itu ngomong begini, dok, saya punya keluhan. Apa keluhannya Pak? Gitu. Setiap kali saya minum kopi, mata saya sakit. Tuh aneh, bukan perutnya yang sakit Pak, kembung gitu, enggak. Setiap kali saya minum kopi, mata saya yang sakit. Waduh, mulai berpikir mendiagnosa ini. Baru kali ini ada orang minum kopi, matanya yang sakit. Tapi dokter ini punya hikmat yang luar biasa. Dia panggil perawat, suster, bikinkan kopi ya, yang enak. Kemudian aduk, ya jangan lupa sendoknya masih di situ, tetap di situ. Benar. Coba Bapak minum. Dia minum. Setiap kali minum sendoknya nyolok moto. Setiap kali minum sendoknya nyolok moto. Oh, ini penyebabnya, Pak. Ya. Ya, matanya sakit itu kenapa? Karena sendoknya enggak dibuang. Padahal kopi itu kalau diminum pagi-pagi, siapa yang peminum kopi di sini? Mbak Erna senyum-senyum aja dia. Dia peminum kopi itu. Ya. Wah, sakit, sendoknya dibuang dulu. Sama dengan hidup kita. Kalau kita mau doa-doa kita diperkenan Tuhan, semuanya manis di hadapan Tuhan. Buang pelanggaranmu, buang dosamu, buang segala sesuatu yang kotor, buang motivasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Maka Tuhan akan berkenan di hadapan kita. Orang-orang Israel dengan mudah mengalahkan sebuah kota yang bernama Yeriko. Dengan begitu mudah. Kenapa? Karena mereka taat, mereka setia, tidak ada motivasi apapun. Mereka cuma disuruh mengelilingi kota Yeriko itu selama 7 kali, dan nanti hari ke-7, 7 kali. Apa yang terjadi? Yeriko roboh oleh karena kehendak Tuhan. Kemudian sampailah mereka kepada sebuah kota yang lebih kecil dari Yeriko, yaitu kota Ai. Tetapi kota Ai inilah yang menjungkir balikkan tentara Israel yang sudah mengalahkan Yeriko. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada satu dosa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Achan. Achan mencuri semua barang yang indah, emas, perak, dan baju-baju yang bagus. Padahal Tuhan sudah berkata, semuanya harus dimusnahkan. Karena dosa seorang Achan, hancurlah sebuah kota. Karena dosa seorang suami, karena dosa seorang istri, karena dosa seorang anak bisa menghancurkan satu keluarga, Bapak Ibu. Betul? Oleh sebab itu, saya senang dengan renungan Pak Nelis ya, bahwa kesepakatan doa itu dimulai dari sebuah keluarga. Kalau saat ini ada mungkin keluargamu, anggota keluargamu yang masih belum kenal Tuhan, sudahkah engkau berdoa?
Sudahkah engkau meminta kepada Tuhan? Sudahkah segala kedegilan hati kita campakkan dan kita buang? Saya yakin Bapak Ibu, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Saya punya teladan doa. Ya, di dalam firman Tuhan banyak teladan doa, tapi saya punya teladan doa yaitu ibu saya sendiri. Ibu saya itu doa itu begitu luar biasa. Ya, dulu waktu saya masih kecil, saya nggak punya kamar sendiri. Saya masih ingat saya tidur sama bapak ibu saya. Itu setiap pagi sebelum ibu saya berangkat ke warung, itu selalu berlutut. Kalau bapak saya sudah ke warung ya, ibu saya sendiri berlutut, gitu. Berdoa. Semua disebut. Mulai dari gembala sidang, ibu gembala sidang, staf, jemaat yang sakit, semua disebut. Ya. Itu perlu waktu, nggak ada, ibu saya nggak pernah nyanyi-nyanyi gitu ya. Karena ibu saya buka pintu aja katanya fales, buka pintu loh. Gitu. Jadi ibu saya langsung berdoa. Dan ibu saya itu kalau berdoa sudah saya suka hitung. Terima kasihnya banyak. Tuhan ya terima kasih ya Tuhan, ya terima kasih ya Tuhan. Terima kasihnya tak hitung banyak sekali. Saya ini nakal sekali Bapak Ibu. Ya, buktinya saya nakal sampai di sini ada begini nih. Nah, ini nakal saya. Sampai ada tanda lahir gini. Bapak Ibu, teladan doa itu ibu saya. Jadi beliau doakan bahkan sampai hari ini. Ya, tadi pagi sekitar jam 4 gitu ya, saya dengar ibu saya sudah menangis di hadapan Tuhan, sudah berdoa. Semua orang yang beliau ingat gitu ya, didoakan. Dan saya yakin juga saya ada di Lombok, kami bisa bertahan di sana, Tuhan berkati ya karena doa-doa ibu saya. Beliau meneladankan doa kepada saya meneladankan doa kepada anak-anak saya. Sekarang mereka juga sudah menjadi hamba-hamba Tuhan, satunya juga calon hamba Tuhan. Teladan itu perlu. Bapak Ibu yang saat ini masih belum punya jam-jam doa, berdoalah. Minimal bisa dilihat oleh anakmu, dan anakmu akan berdoa. Tadi malam di Komsel ada rewangnya ibu saya yang membantu gitu ya. Dia orang Kristen, dia dari gereja Muria Indonesia yang di belakangnya Savana itu. Dia bawa 2 anaknya kecil, satunya masih melitis itu mungkin belum 2 tahunan. Satunya udah kelas 4 SD, kelas 4 SD. Waktu kemarin saya ajak, mari kita doa Bapa kami. Tiba-tiba ada suara kecil, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu gitu. Saya lirik, anak itu berdoa gitu. Ya. Dia hafal. Kenapa dia hafal? Ya. Karena dibiasakan Bapak Ibu. Bedanya kalau nggak dibiasakan dengan dibiasakan, gampang hafalnya. Betul ya Pak Arya? Coba Bapak Ibu hafalin doa Bapa kami. Sebulan nggak usah dilakukan itu. Lupa Bapa kami yang di Sumba. Loh kok di Sumba ya? Lupa. Dikuduskanlah namamu, setiap hari berkati kami, apa meneo gitu. Ya. Makanya GSJA sekarang selalu di akhir ibadah atau di pertengahan ibadah ada doa Bapa kami. Kita malu sama saudara-saudara kita ya. Ayat-ayat itu bisa hafal, masa kita doa Bapa kami nggak hafal. Saya nggak mau tanya siapa yang belum hafal angkat tangan dan silakan keluar dan pulang. Hafalkan, enggak lah. Ya. Harus hafal Bapak Ibu ya, dibiasakan, teladankan itu kepada anak-anak kita. Saya sudah punya anak usia 25 tahun dan saya juga punya anak yang kedua sekarang usianya 19 tahun. Saya nggak pernah repot dengan mereka, ya. Mereka anak-anak yang baik. SMA mereka sudah ada di Malang dan mereka cari gereja dan mereka cari pelayanan. Kenapa? Karena mereka melihat contoh, melihat teladan. Ya. Lalu nanti anaknya Pak Sinaga ke Singapura, Australia, dia akan cari gereja di sana. Kenapa? Karena sudah diteladankan sama bapak ibunya. Ya. Jangan cuma, ayo sekolah minggu, tapi bapak nongkrong, ngopi, nggak nang gereja. Hati-hati loh bapak ibu, sekarang anak-anak itu kritis loh. Nanti dibalikin, bapak yang ngongkon toai, tapi gak tau nang gereja, kret. Yono loh bapak ibu. Hati-hati loh anak-anak kita sekarang ini. Itu gara-gara medsos itu. Ya, jadi hati-hati, itu efek baiknya itu ya. Jadi teladankan hal doa ini. Yang ketiga, berdoa dengan tekun. 17-18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya.
Tekun Bapak Ibu, bersungguh-sungguh dan tekun. Tekun itu artinya dilakukan setiap kali. Jangan pernah jenuh berdoa. Jangan beralasan kenapa tidak berdoa Pak, Bu, Nak, Mas. Iya doa membosankan Pak, gitu-gitu aja. Emang doa mau dibikin kayak apa? Mau guling-guling? Sambil fitness, sambil olahraga doa kan enggak. Ya doa ya begitu. Kalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, kita tidak akan pernah bilang bahwa doa itu membosankan. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan bilang bahwa doa itu menyenangkan. Kapan berdoa lagi? Pasti begitu Bapak Ibu. Amin. Anak-anak muda, dengar itu. Jadi doa itu akan membawa perubahan. Kita akan menjadi tekun. Kita nggak akan takut lagi terhadap hal-hal yang lain. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini berdoa belum tekun sudah mau minta yang lain gitu ya. Belum sungguh-sungguh berdoa minta yang lain. Pak, tolong doakan ya Pak Pendeta. Suami saya kabur 2 hari yang lalu Pak. Lo kemana? Nggak tahu Pak, tolong doakan gitu. Ditanya kenapa dia kabur, mungkin saya terlalu banyak ngomel kali Pak ya. Dia duduk saya omelin, dia berdiri saya omelin, dia mandi saya omelin, bahkan dia tidur ngorok aja saya omelin Pak. Ya ibu harus berubah dulu ya kan? Pak Pendeta, kenapa sih saya ini putus nyambung, putus aja sama pacar saya ini, yang anak-anak muda ini. Kenapa sih kok Tuhan itu enggak jawab doa saya males saya berdoa ini Pak gitu. Kenapa putus saja? Baru 2 hari putus, belum ditembak sudah putus Pak. Ya gimana enggak putus, orang kamu posesif. Ya kan? Pacarnya ngomong sama cewek, mungkin temennya ditanya siapa itu. Bahkan naik dokar ditanya, itu kudanya betina atau jantan? Bagaimana doa mau dijawab? Pokoknya saya nggak mau tekun Pak. Salah kadang-kadang Bapak Ibu ya. Mari kita akan berdoa dengan tekun. Kadang doa itu perlu proses. Ada yang cespleng, didoakan, belum didoakan sudah sembuh duluan. Didoakan, pergumulan didoakan, pulang sudah mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Ya. Tetapi kadang lama sekali, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Betul nggak Bapak Ibu? Doa itu perlu proses. Terkadang Tuhan itu punya waktu, punya kesempatan di situ untuk mungkin membimbing kita, mengajar kita supaya kita betul-betul bertobat dengan sungguh, sehingga doa itu sepertinya lama. Ingat Bapak Ibu kisah tentang Elia. Bagaimana dia melawan 450 Baal. Dia tidak perlu waktu yang lama. Dia cuma berdoa, ya Adonai, ya Yahweh, turunkan api. Bang, api langsung membakar mezbah itu, betul? Tetapi ketika dia berdoa supaya hujan turun, berapa kali dia berdoa? Dicatat 7 kali. Berdoa, Tuhan turunkan hujan yang 3,5 tahun ini tidak turun. Ya, tidak turun hujan. Tuhan turunkan lagi. Bujangnya suruh lihat, gak ada apa-apa Tuhan. Berdoa lagi. Setelah yang ke-7, coba lihat ke atas bukit, ada awan sedikit, cuma setelapak tangan katanya. Ayo kita segera pulang karena akan turun hujan. Dan hujan pun turun Bapak Ibu. Kadang-kadang ada proses. Satu kali Bapak Ibu, anak saya ngajak, Pi, ada destinasi baru di Lombok Timur, Pi. Apa? Pantai Pink. Sudah lama itu. Enggak, ini Pantai Pink itu ada 1, 2, 3. Pantainya bagus, ayo gitu ya. Nah dia ngajak saya itu bulan Desember di akhir-akhir. Itu semua sudah terkuras untuk Natal. Uang itu sudah menipis. Saya namanya anak ngajak gitu ya. Apalagi yang di Sati baru pulang gitu ya, kepingin. Ya udah, ayo berangkat. Saya lihat di mobil, cukuplah bensin sampai Lombok Timur gitu ya. Di dompet saya itu mungkin cuma ya sekitar 100.000 lah. Ayo berangkat gitu ya. Berangkat Bapak Ibu. Di tengah jalan saya berdoa, Tuhan, pokoknya saya mau nanti di tempat parkir Lombok di Pantai Pink, Tuhan nyatakan mujizat gitu. Karena masa nanti sampai di sana terus dia kepingin naik perahu gitu, terus Bapak Ibu bilang, aku nggak duit, nggak enak kan Bapak Ibu ya. Saya berdoa sama Tuhan. Perjalanan 1 jam, saya pas sampai di parkir, jebret gitu.
Gak ada orang nelpon. Saya kan imani itu, saya buka M-banking saya. Tek. Biasanya kalau dulu ATM, waktu saya ngerintis itu ATM, saya buka, saya pelirit pakai tangan. 0, 0, oh 0,00. Karena berkat. Itu M-banking tak pelirit juga pakai jari. Tak tutup. 9, 7, se 100. Lu ada. Lu kok sampai pitu? Lu siapa sih ngirim ini? Tak cek. Waduh, ada orang Jakarta ngirim. Saya gak pernah bilang sama dia saya mau ke Pantai Pink, saya gak punya uang, saya malu sama anak. Enggak. Saya cuma berdoa sepanjang jalan itu. Tuhan, pokoknya sampai di parkiran Pantai Pink, Tuhan kirim. Cespleng Bapak Ibu. Nah saya ini turun ya mungkin 10 kilo. Bisa bayangkan dulu gemuknya kayak apa saya. Saya sedang bergumul itu sesuatu. Sudah 3 bulan saya doa puasa sama istri saya. Sampai saya bilang, ini Tuhan jawab enggak ya gitu. Kadang-kadang keraguan, ya, namanya pendeta juga manusia. Ragu buat dia kayak, masih proses. Kadang Tuhan itu perlu proses. Tetapi ingat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan apa? Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Katakan amin. Siapa yang saat ini jujur sedang menantikan janji Tuhan? Boleh angkat tangan? Tidak ada? Woi puji Tuhan. Nanti kita akan berdoa. Siapa tahu hari ini waktunya Tuhan. Ya, hari ini waktunya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita akan berdoa dengan tekun. Yesaya 30 ayat 18 mengatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Di dalam Matius Tuhan mengatakan bahwa engkau akan menerima upah, dan upah itu tidak pernah tertukar. Porsinya tepat. Porsi saya beda dengan porsinya Pak Ari. Porsinya Pak Ari berbeda dengan porsinya Pak Kabur. Porsinya Pak Kabur berbeda dengan porsinya Pak Kiar. Jadi jangan melihat kok enak ya Pak Ari itu. Ingat Bapak Ibu, kita punya porsi masing-masing. Jangan sampai ketika porsinya Pak Ari yang kita minta kepada Tuhan nyata di hidup kita, kita kelibutan gitu ya. Karena mungkin Pak Ari diberkati dengan mobil Toyota Alphard gitu ya. Pak Kiar kepingin. Kenapa Pak Ari? Terus Pak Kiar dikasih mobil Alphard. Bingung. Ketika 1 tahun mobil Alphard itu pakai, bingung. Delok pajaknya. 15 juta. Duit sopo iki? Nah, bingung kan? Wes didolai kan repot. Wes dikei kok didol. Kan begitu kan? Gitu loh Bapak Ibu. Itu simpelnya begitu. Jadi nggak usah ngelihat orang lain. Tuhan itu pas memberkati kita, amin. Bilang ke kanan kiri, Tuhan pas memberkati kita. Waktunya pas, berkatnya pas, ya, semuanya serba pas. Karena Tuhan tahu kalau kesempitan itu juga nggak enak, ya kan? Minum napasin juga tetap sempit itu badan, baju itu. Kedodoran juga nggak enak dilihat. Kalau pas itu kan ganteng kayak saya gini, kayak Pak Ari itu kan ganteng, pas kan. Pak Sinaga itu saya lihat waktu mimpin Komsel, wibawa sekali Pak Sinaga ini. Kenapa dia nggak jadi pendeta ya? Ya Bapak Ibu, loh beliau bisa menaklukkan ibu-ibu loh. Belum tentu saya bisa menaklukkan Ibu Sunyoto, Ibu Atim. Wih, Pak Sinaga itu wibawa sekali. Gimana gembalanya ya? Mungkin wibawanya udah 10 kali lipat kali gitu ya. Wah, hebat itu. Jadi pas ya, pas. Yang terakhir, inilah yang disukai oleh jemaat Tuhan di seluruh Indonesia. Ayat terakhir, berdoa dengan tindakan. Ayat 13 dan 14 Yakobus pasal 5. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa itu perlu tindakan. Firman Tuhan di dalam Matius mengatakan apa? Mintalah. Kalau masih nggak ada, carilah. Masih nggak dapat lagi, ketuklah. Sampai pintu hati Tuhan terbuka dan jawaban doa terjadi. Kadang-kadang kita ini belum bertindak, sudah mau dapat. Betul Bapak Ibu? Iya. Ingat ora et labora, berdoa dan bekerja.
harus ada tindakan juga. Ya, harus ada tindakan. Ya, satu kali di sebuah kampung sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan tidak turun hujan. Lalu mereka ingat, oh iya, kita punya Pak Pendeta. Dia itu doanya mujarab manjur, luar biasa. Ayo, kita panggil, kita doa. Akhirnya pendeta itu dipanggil. Oke, kita naik ke atas bukit ya, kita berdoa. Percaya akan turun hujan? Percaya, yakin, yakin. Naik semua. Waktu pendeta ini mau berdoa, dia melihat ke belakang. Yakin mau turun hujan? Yakin. Kenapa kalian gak bawa payung? Gak bawa payung dia, tapi yakin akan turun hujan. Yakin atau enggak itu ya? Enggak ada tindakan. Kita perlu tindakan Bapak Ibu terhadap jawaban-jawaban doa kita. Ya, kita perlu melakukan sesuatu. Kalau memang perlu ya datang ke Bapak Gembala. Pak Gembala, saya sudah berdoa, saya perlu dukungan dan topangan doa. Kadang-kadang Bapak Ibu doa itu perlu orang lain. Makanya datanglah di persekutuan doa. Ya, kalau ada waktu datanglah. Ya, Sabtu kemarin ada mungkin 20 ya Pak ya. 26 orang. Sabtu depan Pak 52. Nanti Sabtu depan lagi sudah kayak ibadah Pak. Kenapa? Karena sudah dibukakan bahwa doa itu penting. Ya. Bapak Ibu perlu tindakan. Makanya firman Tuhan katakan ya datang ke penatua, minta minyak urapan ya, meskipun kita nggak terlalu itu, tapi saya yakin ya bahwa media yang Tuhan siapkan dan kita percayai, kita yakini itu juga akan memberikan kepada kita kekuatan. Tahun 2000 Bapak Ibu kami mengalami kerusuhan hebat di Lombok. Semua gereja-gereja yang di kota Mataram 80% terbakar habis dan hancur. Mereka akan menuju ke Lombok Barat. Di Lombok Barat itu hanya ada satu gereja yang mereka ketahui, yaitu di Senggigi tempat kami. Akhirnya mereka menuju ke sana. Waktu kerusuhan itu, ya kami ditelepon oleh beberapa teman di Mataram. Pak Markus, siap-siap kita sudah mengungsi nih. Saya sudah di Polda. Ada yang telepon lagi, saya sudah di Kompi nih. Saya sudah di atas ferry, ya, mau berangkat ke Bali, gitu ya. Saya terima telepon itu sekitar jam 7:30 pagi. Saya naik ke atas bukit. Saya lihat sudah mulai ada kepulan-kepulan api di kota Mataram. Anak saya tidak ada, dia sedang diajak oleh tantenya pergi ke arah Mataram. Waduh, saya bingung Bapak Ibu. Akhirnya jemaat datang ke gereja. Oh Markus, gimana ini kita mengungsi atau enggak gitu? Kita belum tahu ya, saya bilang gitu. Oh gini aja dah, kita sembunyi aja. Ada satu rumah jemaat di perumahan yang paling pojok gitu. Rumahnya cuma tipe 21 gitu. Kita ada 35 orang waktu itu. Akhirnya kita ngumpul di situ. Kalau orang itu sudah terjepit Bapak Ibu, ingatnya Tuhan. Ayo kita berdoa gitu. Wah, berdoa gitu. Rasa nggak cukup gitu ya. Ada seorang ibu yang punya rumah itu. Dia keluar, dia masuk ke dapur. Dia ambil Bapak Ibu minyak jelantah itu. Waktu tak ono iwak asin nih, ono tempe nih ambune gitu. Dia bilang, Pak, urapi kami dengan minyak Pak, supaya Tuhan lindungi kami gitu. Saya enggak bilang, tidak, itu tidak benar. Minyak urapan itu terbuat dari beberapa bahan-bahan khusus yang alkitabiah. Ini minyak jelantah, tidak bisa Ibu. Enggak. Supaya dia tenang Bapak Ibu. Wis gak apa-apa, wis mambu iwak asin. Dalam nama Yesus dilindungi, dalam nama Yesus dilindungi. Ono sing delewewer, wes gak peduli. Tapi benar Bapak Ibu, mereka tuh kayak berani gitu, punya iman gitu. Bukan berani ngelawan perusuh, enggak. Berani kayak tadi itu kan galau gitu, gimana gitu. Berani, yaudah Pak, kita nunggu aja. Pak Markus mau berbuat apa terhadap kami gitu ya. Itu masih merintis, baru 3 tahun saya Bapak Ibu di sana. Itu hari Senin. Saya hanya membawa uang persembahan waktu itu. Persembahan itu waktu itu 90.000. Ditambah uang saya 9.000. Jadi 99.000. 100.000 nggak genep. Akhirnya, satu hari itu lewat. Kami tidur di situ, merumpel di situ, karena takut mau tinggal di gereja kan. Pak Markus sini aja, gitu ya. Akhirnya hari kedua pagi-pagi Pak RT datang, Pak Markus. Kelihatannya Bapak harus ngungsi deh di Polsek.
kita nggak bisa nanti mengamankan gitu ya, untuk amannya Bapak deh gitu. Oke dah gitu. Akhirnya saya pergi ke gereja, saya masuk itu baju dari dalam lemari, ke atas spray ujung dengan ujung tak ikat, set, pakai kayu, wih kayak musafir Bapak Ibu, deng. Itu saya diwawancari SCTV lagi Bapak Ibu, aduh gitu ya. Nah, kita berangkat ke Polsek gitu. Nah apa Pak? Motor kami hanya Honda Astrea Star, 35 wong di apa ini istilahnya? Diimbal loro-loro nang Polsek sambil berdoa supaya nggak ketemu dengan orang-orang perusuh, kan lewat jalan besar. Sampai di Polsek hari pertama, hari kedua di Polsek. Pak Polsek bilang ini, Pak Markus, sebaliknya Pak Markus dan jemaat ngungsi deh di Bali gitu. Ya Pak, segera Pak gitu. Gak ada duit Bapak Ibu. Arah ke Mataram sudah diblokade sama perusuh-perusuh yang ke arah Lembar. Satu-satunya jalan kita ada satu pelabuhan kecil, itu ada kapal cepat Bounty Cruise namanya. Tapi mahal, satu orang 175.000. Kalikan 35 sudah berapa juta. Aduh, bingung gitu. Hari ketiga Kapolsek datang lagi, Pak, Bapak harus segera ini. Hari keempat datang lagi, Pak, mana KTP semua? Jadi semua KTP kami diambil, ya dari 35 kakak ini diambil, udah dikuburin sama dia, dikuburin, menghilangkan jejak karena perusuh sudah tinggal sekian ratus meter dari Polsek kita ini Pak. Gitu. Sorenya sudah nggak bisa nahan ini. Ya. Akhirnya Pak, nanti jam 7 malam ada Bounty masuk. Jadi Bapak harus berangkat ke sana. Wah, saya nggak punya uang ini. Pak Kapolsek gitu, bisa nggak Polsek ini menolong kami? Uang kami cuma 90.000 aja sebelum gitu. Dan jemaat-jemaat juga, mereka juga nggak ada uang gitu. Bingung kita. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Tiba-tiba sementara kami ngobrol, didatangin jemaat, Pak, ada yang cari temannya Bapak katanya gitu. Saya keluar dari kantor. Jadi ada teman saya ini, tahu di Lombok ada kerusuhan, liburan dia di Lombok. Lah kalau itu bukan cara Tuhan, jadi liburan dia di Lombok. Jadi sudah 4 hari dia ada di Lombok itu. Dia tinggal di hotel di depannya Polsek itu, ada hotel namanya Hotel Puri Bunga. Dia tinggal di situ. Gitu akhirnya, udah malam ini tidur aja di mana? Di hotel sama saya, nanti saya bayarin semuanya. Besok pagi sama-sama saya naik Bounty gitu. Terus gimana tiket kami? Saya tanggung semuanya. Dia bilang gitu. Saya tanggung semuanya sama ibu-ibu gitu, orang Ambon gitu. Akhirnya kami pergi. Nah pertanyaannya, ke Bounty ini perlu waktu 15 menit, sekitar 30 kilo. Dan itu semua sudah pakai tali putih semua. Akhirnya kita nggak ada mobil, ya. Orang ke Polsek aja diimbal pakai motor. Bingung kan? Teman saya ini punya teman di Sheraton, Hotel Sheraton. Sebentar Pak Pendeta ya. Ya, saya teleponkan, padahal dia panggilnya biasa kuskas gitu, karena mungkin ada jemaat, sebenarnya Pak Pendeta, gayamu. Tapi dia nolong saya Bapak Ibu. Dia pergi ke Sheraton, dia negosiasi gitu ya, ke temennya itu. Temennya itu bukan GM sih, manager processing kalau nggak salah. Oke, jadi kami itu Bapak Ibu yang ngungsi, itu zaman itu tahun 2000 itu pakai mobil Kijang kapsul yang masih baru-baru, tulisan Sheraton itu. Disiapkan 3 mobil sok-sokan gitu ya. Nah sekarang yang awal siapa? Pak Kapolsek bilang, Pak kami sudah bertugas, teman-teman kami nggak ada gitu. Di situ ada polisi yang tinggal 1 tahun pensiun, namanya Pak Leo Betty, orang Kupang gitu. Biar saya nganter gitu. Jadi beliau sendiri pakai motor Bapak Ibu. Cuma bawa pistol 1, 4 isi peluru karet, 2 isi peluru tajam. Naik motor ya, ngawal kita. Pokoknya kita dihadang habis sudah. Jadi karena mungkin itu mobil Sheraton ya, jadi orang-orang itu kayak dikelabui, oh ini mungkin orang mau wisata kali gitu. Karena tempat-tempat lain di sweeping Bapak. Akhirnya sampai di Bounty, semua keluar, sampai di Bali dan lain sebagainya. Dari kisah ini saya mau sampaikan bahwa harus ada tindakan di dalam doa kita. Kalau perlu datang ke gembala sidang, gak usah malu, telepon. Pak Ari, maaf mengganggu ya Pak Ari ya, ini jam 2 pagi. Kenapa? Saya benjol Pak, dipukul sama suami saya. Gak ada lah di sini, di Lombok banyak sering begitu. Pak,
mohon maaf Pak, nelpon ini sedang sakit dan lain sebagainya. Harus ada tindakan. Ya, jangan kadang-kadang dipendam sendiri, stres sendiri, gemeter sendiri, pingsan sendiri, mati sendiri. Kan repot. Ya, ada tindakan. Ya. Ada teman-teman guru sekolah minggu, ada teman-teman kaum muda, telepon, doakan aku loh gitu. Ini loh gitu. Ya. Amin Bapak Ibu. 4 hal ini kita lakukan, Tuhan akan kabulkan doa kita. Haleluya. Tuhan akan luluskan doa kita. Dan itu adalah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau Bapak Ibu saat ini ada pergumulan yang mungkin sudah lama masuk di dalam prosesnya Tuhan, saya mau sampaikan jangan khawatir. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan kita. Mungkin ada pokok-pokok doa, ada beban-beban doa yang harus segera terselesaikan. Saatnya, mungkin ini saatnya Tuhan, waktunya Tuhan yang tepat untuk engkau. Jangan pernah lewatkan kesempatan ini. Ya, setiap kesempatan mari kita hadapi. Ku hidupkan anugerah.